Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan presentasi tentang materi filsafat ilmu dengan dosen pengampu Ibu Luciana Wulansari SKMPD. Untuk semua rekan-rekan, mari disimak terlebih dahulu untuk materi dari kelompok 5. Terkait dengan filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Tunggu dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita perkenalkan terlebih dahulu teman-teman kita yang menyusun PPT dan makalah ini. Yang pertama, ada Nurholilah. Yang kedua, ada Ega Fauziah. Dan yang ketiga, ada Rahman Yudhistira. Dan keempat, ada Novitas Serli. Dan yang terakhir, ada Fajria. Sabar dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat terlebih dahulu video yang diberikan oleh kelompok 5. Jangan lupa disimak ya, dan diperhatikan. Pernah ngebayangin gak apa jadinya dunia kalau simbol ini gak ada? Mungkin semua kemajuan ini gak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Dan filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak beririsan. Karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu, filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi.
dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk menyatukan diri kembali di bidang politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya, mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Banyak anggapan belajar filsafat itu bikin kita jadi tidak beragama dan gila. Padahal tidaklah begitu. Ada seorang ilmuwan cemerlang Indonesia bernama Al-Makin dan dia adalah ahli filsafat. Tapi meskipun belajar filsafat, saat kecil ia justru besar di pesantren hingga ia besar ke madrasah. Di sana teks-teks kuno Arab hingga Yunani ia lahap semasa sekolah. Hingga akhirnya itulah yang membuat ia jatuh cinta dengan filsafat yang selalu bertanya secara mendalam dan kritis. Kecintaannya pada filsafat membawa Al-Makin berkelana jauh hingga ke Kanada dan Jerman. Atas kehebatannya, ia pun diangkat menjadi guru besar, menyebarkan ilmunya hingga ke negara Jerman, Singapura, hingga Australia. Ia mengajarkan tentang filsafat keragaman dan pluralisme. Ia bilang filsafat bukanlah hanya ilmu mengawang-awang. Keragaman adalah sesuatu yang nyata dihadapi warga Indonesia, dan itulah yang jadi misi hidupnya. Mengajarkan cara berpikir keberagaman lewat bertanya dan berdiskusi, bukan dengan peluru. Ada alasan kenapa gelar tertinggi dalam pendidikan dinamakan PhD. Karena untuk mengingatkan pada dunia, sepintar-pintarnya seseorang di suatu bidang untuk kesana, ia pasti juga mempelajari filsafat sebagai fondasi ilmunya. Oleh karena itu, sekalipun filsafat jarang diajarkan di sekolah, bawalah semangat untuk terus berani bertanya. Beberapa orang mungkin akan jengkel dan bahkan memusuhi kalian. Tapi begitulah nasib para filsuf yang berani bertanya. Pada akhirnya, mereka pun menang dan orang kagum akan rasa ingin tahu mereka. Makanya, jika kalian adalah orang-orang yang suka berani bertanya akan hal-hal besar dan mendalam, jangan takut untuk mulai mempelajari filsafat. Lalu, bisa jadi profesi apa dengan filsafat di masa depan? Jika melihat sekarang, contohnya kalian bisa menjadi seperti para politikus hebat di Inggris dengan segala kemajuannya yang terkenal mereka mendalami jurusan filsafat. Kalian pun bisa jadi seperti Al-Makin, menjadi akademisi yang menyebarkan ilmunya demi kebaikan. Tapi di luar dari hal itu semua, lewat seri Kok Bisa Explains ini, kalian pun harus belajar mengubah cara berpikir kalian tentang memilih jurusan dan profesi. Karena nyatanya, mempelajari suatu bidang atau jurusan itu jangan pernah terpaku pada bisa jadi apa atau profesi. Kenapa begitu? Karena pendidikan itu harusnya membangun diri kalian untuk siap menghadapi masa depan, bukan hari ini. Satu hal yang pasti, profesi dan pekerjaan itu sepanjang zaman akan terus berubah. Saat sekolah, mungkin bermimpi jadi pilot itu sangat keren. Tapi kalian akan lulus dan hidup di masa depan, di mana mungkin profesi pilot sudah tidak ada lagi. Dan banyak profesi hari ini yang beberapa tahun lalu bahkan belum ada sama sekali. Makanya, kebanyakan orang tua dan teman akan menyarankan kalian untuk memilih bidang ilmu yang profesinya jelas. Tapi ingat, itu untuk hari ini, bukan masa depan. Makanya solusinya adalah ingat bahwa pendidikan dan semua pelajaran ini adalah semacam senjata yang kalian akan gunakan untuk bertahan di masa depan. Apapun profesi yang akan lahir dan dibutuhkan di masa depan, dengan modal senjata kalian harus mampu beradaptasi. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang hebat lulusan filsafat ini. Karena fakta pahitnya, dunia hari ini mungkin tak lagi membutuhkan banyak profesi filsuf seperti Socrates. Tapi dengan modal senjata filsafat yang mereka pelajari, mereka beradaptasi ke profesi lain yang dibutuhkan dunia hari ini. Jadi, jangan pernah membatasi diri kalian bisa jadi apa hanya karena jurusan atau bidang yang kalian pilih. Justru, jadikanlah jurusan atau bidang yang kalian pilih menjadi modal senjata untuk kalian bisa beradaptasi jadi apa saja di masa depan. Karena sekali lagi ingatlah, terlepas dari semua ilmu pengetahuan yang dilahirkan filsafat, tujuan besar dari filsafat sendiri sebenarnya ada pada arti di balik namanya, philo dan sophi. Sudah terlalu banyak orang pintar di dunia ini, namun ingat, banyak juga dari mereka menggunakan ilmunya untuk hal yang tidak baik. Dengan pegangan filsafat, yang kalian tuju adalah bisa membuka diri dengan lebih banyak cara berpikir, dan ujungnya tak hanya jadi orang pintar, tapi juga membuat kita bisa menjalani hidup lebih baik dan lebih bijak.
Itulah dia filsafat, sang induk dari ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu manusia akan pertanyaan-pertanyaan besar hidup dan dunia. Yang dari pertanyaan kemudian melahirkan logika yang menjadi matematika, sebuah alat untuk mengukur semua hal di alam semesta. Yang itu kemudian menginspirasi lahirnya metode saintifik, mencari tahu kebenaran lewat bukti tentang asal-usul alam semesta hingga bagaimana ia bekerja. Tapi tak berhenti di semesta saja. Sains juga kemudian digunakan kita untuk mencoba mengerti kompleksnya makhluk hidup, termasuk kita, manusia. Bagaimana tubuh dan otak seorang manusia bisa bekerja, termasuk juga berkembang hingga bagaimana jutaan manusia yang punya otaknya masing-masing berinteraksi satu sama lain membentuk masyarakat. Lalu, di tahap hingga sejauh ini, sains menembus wilayah baru. Tak seperti ilmu fisika yang bisa memprediksi sebuah bola akan jatuh di mana, sangat sulit untuk memprediksi manusia dan masyarakatnya. Tapi justru di ilmu-ilmu sosial lah, metode sains yang objektif juga dikombinasikan dengan penjelasan terhadap manusia yang begitu subjektif. Tapi semakin kita ke ujung, ada wilayah di mana subjektivitas manusia sepenuhnya berkuasa. Di sini, keindahan perasaan dan makna mengisi hidup kita, menciptakan sesuatu yang menembus batas imajinasi, yang dimana seringkali inspirasinya berasal dari mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dan dunia, yang sangat mirip dengan wilayah di mana kita mulai mengembalikan kita ke awal, yaitu filsafat dan pertanyaannya. Inilah dia, ilmu pengetahuan kita. Dan bersiaplah, pada episode selanjutnya, setelah ini, kita akan berkenalan kembali dengan ilmu yang merupakan kode rahasia dari alam semesta. Sebuah bahasa yang mengatur semua yang terjadi di dunia ini. Filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri atas filof dan sophia. Filof artinya cinta. Dalam arti yang luas, kata tersebut memiliki arti ingin dan berusaha mencapai yang diinginkannya. Sophia artinya kebijakan, yang berarti pandai. Filsafat merupakan jenis pengetahuan yang berusaha mencapai sebab yang sedalam-dalamnya sebagai segala sesuatu berdasarkan pikiran. Sekarang kita perdalam lagi yuk filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat, sebutan filsafat barat ini dari keinginan untuk mengarah kepada falsafah peradaban barat perkembangan di Eropa seperti Yunani, Jerman, Prancis, Inggris, Itali, Polandia, dan negara-negara Eropa barat lainnya, dan sebagian di Amerika. Jika filsafat timur, tradisi filsafat yang turun-temurun berkembang di Asia, khususnya di India, daerah Cina, negara-negara Islam dan Timur Tengah, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Selanjutnya, filsafat barat. Salah satu karakteristik atau ciri khas dari falsafah barat adalah sekularisasi antara agama dan falsafah. Meskipun harus diakui bahwa hubungan antara agama dan falsafah mengalami pasang surut. Pada abad pertengahan, misalnya dunia barat didominasi oleh dogmatisme gereja, yaitu agama, tetapi abad modern seakan terjadi pembalasan yang besar-besaran. Akibatnya, agama tidak memiliki makna apa-apa dalam area refleksi pengetahuan barat. Di bagian barat, mereka lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar, serta pada ilmu pengetahuan. Yang mereka lihat adalah objek dan kerja lapangan, jadi manusia harus menguasai alam untuk kepentingannya. Orang barat berpedoman, to do is more important than to be. Berbuat lebih penting daripada sekitar Anda. Berikutnya, filsafat timur. Salah satu ciri khas falsafah timur yaitu dekatnya hubungan falsafah dan agama. Meskipun hal ini kurang lebih juga bisa dikatakan sama dengan falsafah barat,
terutama di abad pertengahan. Falsafah Timur memiliki karakter yang sangat kuat, yaitu memperlihatkan ciri spiritualitas. Di wilayah Timur juga terkenal sebagai wilayah yang mempunyai peradaban besar di dunia dan sumber agama serta pandangan tentang manusia dan dunia. Mereka lebih menekankan pada intuisi dan juga pada batiniah, spiritual, dan mistis. Berdasarkan hal inilah, maka orang Timur mempercayai bahwa dengan memiliki jiwa yang baik, maka mereka akan mencapai kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Banyak orang yang mencari ketenangan di daerah Timur karena dianggap memiliki suatu keadaan yang menamaikan dan mententeramkan jiwa. Cara pandang filsafat Timur lebih pada realita yang terjadi di sekitarnya, lebih memikirkan tentang dunia dan sesamanya. Berbeda dengan wilayah bagian barat, mereka lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar, serta pada ilmu pengetahuan. Periodisasi filsafat barat. Filsafat barat memiliki masa yang cukup rinci. Sejarah filsafat barat mulai dari zaman kuno sampai zaman modern. Terdapat 4 periode besar dalam filsafat barat. Pertama, zaman Yunani klasik, 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Pra-Sokrates. Filsafat-filsufus alam muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan ciri khas para filsuf yang menanyakan tentang asal mula alam. Lalu, zaman keemasan Yunani. Pada zaman kuno, filsafat barat beralih dari mitologis ke kosmosentris. Filsafat barat pada zaman keemasan beralih paham dari kosmosentris ke antroposentris, yaitu tentang hakikat manusia secara utuh. Zaman Helenisme. Helenisme diambil dari kata Helis, yang berarti Yunani. Pada masa Helenisme ini, filsafat Yunani menyebar ke seluruh wilayah Iskandar Agung. Lalu yang kedua, abad pertengahan, patristik dan skolastik, 400 sampai 1500 Masehi. Zaman patristik berasal dari kata patres, berarti bapak gereja atau pater yang diangkat dari bahasa Yunani. Zaman skolastis, kata skolastis berasal dari bahasa Latin yang berarti guru. Yang ketiga, zaman modern, 1500 sampai 1800 Masehi, yaitu ada Renaissance, zaman pencerahan, zaman romantik. Lalu yang keempat ada kontemporer, 1800 hingga sekarang. Filsafat kontemporer adalah cabang pemikiran filsafat oleh para filsuf sejak abad ke-20 hingga sekarang. Ada beberapa pemikiran yang dikenal di masa ini. Antara lain yang pertama adalah positivisme, kedua Marxisme, yang ketiga eksistensialisme, yang keempat fenomenolog, yang kelima pragmatisme, yang keenam neokantisme dan neotomisme, yang ketujuh filsafat analitis, yang kedelapan strukturalisme. Selanjutnya ada perbedaan filsafat barat dan filsafat timur. Menurut pandangan ontologi, sudut pandang dunia sebagai objek untuk dipikirkan, dieksploitasi, dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan. Dari pandangan epistemologis, yaitu dunia barat mengambil dengan alam sehingga menjadi eksploitatif dengan iptek, lebih bersifat teknologis dalam membantu panca inderanya. Dunia timur memandang dirinya menyatu dengan alam.
Lalu ada aksiologi. Dunia barat melakukan kajian sehingga muncul ilmu-ilmu natural. Dunia timur menguraikannya dalam bentuk mitologi sehingga lebih banyak bersifat ideologis, magis, dan religius. Lalu ada status manusia. Barat amat menekankan status manusia sebagai individu. Timur pada martabat manusia. Lalu pengetahuan. Barat, masa Yunani telah menekankan akal budi dan pemikiran yang rasional sebagai pusat kodrat manusia. Filsafat Timur lebih menekankan hati daripada akal budi. Lalu ada sikap terhadap alam. Filsafat Barat, subjek dan alam menghasilkan eksploitasi berlebihan atas alam. Filsafat Timur menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci. Lalu ada cita-cita hidup. Filsafat Barat mengisi hidup dengan bekerja dan bersikap aktif sebagai kebaikan tertinggi. Filsafat Timur adalah harmoni, ketenangan, dan kedamaian hati. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah sebuah kajian filsafat yang dilandasi nilai-nilai agama Islam, meliputi soal ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Selain itu, filsafat Islam memaparkan secara luas tentang ontologi dan menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Filsafat Islam Barat. Secara historis sosiologis, ketika masyarakat Muslim belahan timur yang berada di bawah kekuasaan kaum Asy'ariyah dan Hambaliyah menolak wacana filsafat, kondisi tersebut memaksa filsafat untuk mencari perlindungan di bagian barat kerajaan Islam di bawah pemerintahan Al-Hakam II yang dikenal juga sebagai Al-Muntashir. Terjadi pemborongan buku-buku ilmiah dan filsafat sehingga selama itu Cordoba bisa menyaingi Baghdad dalam hal infrastruktur dan perpustakaannya. Sejak saat itulah mulai bermunculan sejumlah filsuf-filsuf besar Muslim yang menggulirkan berbagai konsep pemikiran filsafat yang tidak kalah dengan sejumlah filsuf Muslim yang berada di wilayah timur, seperti Baghdad. Adapun tokoh falsafah Barat yaitu Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Filsafat Islam Timur. Perkembangan masuknya filsafat ke wilayah timur, khususnya dunia Islam, ditandai dengan diterjemahkannya berbagai literatur Yunani pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Abdullah bin Al-Muqaffa adalah orang yang berjasa dalam awal masuknya literatur filsafat Yunani di dunia Islam. Ia adalah penerjemah Muslim yang dulunya seorang Zoroastrian yang menerjemahkan beberapa literatur Aristoteles ke dalam bahasa Arab pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Selain literatur Yunani, ia juga menerjemahkan karya Aristoteles dan karya Persia. Selain itu, Hunain bin Ishaq juga berjasa dalam penerjemahan filsafat dan ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab. Adapun yang termasuk tokoh-tokoh falsafah Islam di belahan timur yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Selanjutnya, filsuf-filsuf besar Muslim. Yang pertama ada Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi.
yaitu seorang filsuf Arab dan mempunyai garis silsilah sebagai penguasa tanah Arab. Yang kedua, Abu Nasr Muhammad bin Auzlag bin Tarkan Al-Farabi. Al-Farabi atau yang dikenal juga sebagai Abu Nasr dilahirkan di Transoxiana. Yang ketiga ada Abu Ali Al-Husain Abdullah bin Sina. Ia berasal dari Persia yang digelari sebagai Syekh Rais, seorang dokter Arab termasyhur dan filsuf yang agung. Yang keempat, tokoh besar dalam sejarah filsafat Andalusia, yaitu Abu Al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyid. Dalam literatur Latin, Ibnu Rusyid disebut Averroes. Akhir kata, dengan adanya filsafat ini, manusia dapat berpikir dari alur yang berpikir rasional dan meninggalkan alur pikir yang selalu mengaitkan sesuatu dengan mitos atau mistis yang kejadiannya bisa saja secara kebetulan. Filsafat merupakan teoris ilmu yang dapat mematahkan teori lain dengan adanya pembuktian yang menyatakan bahwa teori ini dapat diterima dengan akal pikiran serta bukti kebenaran atau disebut empirisme. Secara garis besar, filsafat timur banyak memasukkan unsur-unsur agama untuk menjadikan filsafat timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat. Sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran timur dikatakan sebagai filsafat, walaupun terdapat berbeda-beda di antara filsafat barat dan timur. Keduanya tidak dapat dinilai mana yang lebih baik karena memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, keduanya diharapkan dapat saling melengkapi asana filsafat secara luas. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menyimak materi dari kelompok 5. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 5 dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.